really think you should. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Tak lupa kita hanturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Ainur Rosidah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Susilo Juwanto sebagai moderator dan pemateri, Haji Zulfikri Solehan sebagai pemateri, dan Asep Ukar Setiawan sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian kualitatif. Pada tahap-tahap penelitian kualitatif, yang pertama ada tahap pralapangan. Tahap pralapangan yaitu tahap persiapan atau hal-hal yang diperlukan seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan. Ada 6 tahap pada tahap pralapangan. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Langkah ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Rancangan suatu penelitian kualitatif paling tidak berisi latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, kajian kepustakaan yang menghasilkan kesesuaian paradigma dengan fokus, pemilihan lapangan atau setting penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan analisis data, rancangan perlengkapan, dan rancangan pengecekan kebenaran data. Yang kedua, memilih lapangan penelitian. Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih bersifat tentatif. Hipotesis kerja itu baru akan terumuskan secara tetap setelah dikonfirmasikan dengan data yang muncul ketika peneliti sudah memasuki kancah latar penelitian. Yang ketiga, mengurus perizinan. Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berkuasa dan berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Selain mengetahui siapa yang berwenang, dari segi lain yang perlu diperhatikan ialah persyaratan yang diperlukan, seperti surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, perlengkapan yang akan digunakan, dan lain sebagainya yang diperlukan ketika memasuki lapangan penelitian. Syarat-syarat lainnya yang perlu dimiliki oleh peneliti ialah syarat pribadi peneliti sendiri, yaitu sikap terbuka, jujur, bersahabat, simpatik, dan empati, serta objektif dalam menghadapi konflik, berlaku adil, dan sikap-sikap positif lainnya. Yang keempat, menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, maksud dan tujuan lainnya adalah untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Pengenalan lapangan dimaksudkan pula untuk menilai keadaan, situasi, latar, dan konteksnya, apakah terdapat kesesuaian dengan masalah, hipotesis, dan teori seperti yang dipikirkan sebelumnya oleh peneliti. Yang kelima, menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan yang harus dipersiapkan oleh peneliti antara lain mencakup perlengkapan fisik, surat izin mengadakan penelitian,
kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, dan perlengkapan pendukung yang akan digunakan dalam penelitian. Yang keenam, persoalan etika penelitian. Dalam hal ini, peneliti dituntut untuk dapat menghormati dan mematuhi segala peraturan, norma, nilai masyarakat, kepercayaan, kebiasaan, kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat tempat penelitian dilakukan. Yang paling penting dan tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti adalah agar menulis laporan penelitiannya dengan menuntut segala kejadian, peristiwa, cerita, dan lain-lain secara benar, jujur, dan jangan ditambah. Dalam arti, harus melaporkannya dengan sesuai berdasarkan keadaan aslinya. Pekerjaan lapangan. Tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, seseorang peneliti memulai penelitiannya atau mulai mencari dan menggali data yang ada di lapangan. Jika tahap pralapangan adalah tahap persiapan menjelang penelitian, maka tahap ini adalah tahap pelaksanaan. Memahami latar penelitian dan persiapan diri, yaitu pembatasan latar dan peneliti. Dalam pembatasan latar, peneliti harus memahami latar terbuka dan latar penutup, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak. Dalam tahap memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, peneliti harus memperhatikan penampilannya saat memasuki lapangan dan menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Penampilan fisik yang terlihat bukan hanya sekedar cara berpakaian peneliti, namun juga sikap yang diperlihatkan. Peneliti yang memasuki lapangan mungkin akan dituntut kesabarannya, kejujurannya, ketekunannya, ketelitiannya, dan kemampuannya menahan segala perasaan dan emosi. Pengenalan hubungan meneliti di lapangan. Nah, di sini peneliti harus aktif mengumpulkan informasi, tetapi tidak boleh ikut campur dalam peristiwa yang terjadi di dalam latar penelitian. Peneliti juga tidak boleh menampakkan dan memperlihatkan diri sebagai seorang yang sangat berilmu, pandai, dan lain sebagainya. Jumlah waktu studi. Peneliti harus tetap berpegang pada tujuan, masalah, dan bagaimana dan bagian waktu yang telah disusun. Jika penelitian yang dilakukan peneliti semakin panjang, maka tanggungan yang harus dihadapi oleh peneliti adalah penambahan biaya. Yang kedua itu memasuki lapangan. Seseorang peneliti harus mampu untuk report, yaitu hubungan antara peneliti dan subjek yang telah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah antara keduanya. Dengan demikian maka subjek dapat dengan sukarela menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan peneliti. Yang ketiga yaitu berperan serta sambil mengumpulkan data. Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau saat menyaksikan suatu kejadian tertentu. Peneliti kualitatif mengenal adanya analisis data di lapangan, walaupun analisis data cara interaktif barulah dilakukan sesudah ia kembali ke rumah. Tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya, serta meliputi kegiatan mengelola dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Setelah itu dilakukan penafsiran data dengan konteks permasalahan yang diteliti. Pengertian analisis data kualitatif. Untuk pengertiannya adalah analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganiskan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Itu menurut Bogdan dan Biklen tahun 1982. Untuk analisis data kualitatif, menurut Seidel adalah prosesnya berjalan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Yang kedua, mengumpulkan, memilah-milih, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menggemukkan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum. 2. Tahap analisis data. Di dalam tahap analisis data, ada analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema. Untuk pengertiannya, yang analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari Grant Thornton Minotaur Question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti. Dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak, box diagram, diagram garis, dan simpul, dan outline. Analisis komponensial. Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontrak. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Analisis tema atau discovering cultural themes sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial, atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilanjutkan penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas. Yang ketiga, proses analisis data. Dalam proses analisis data, ada analisis sebelum lapangan, analisis data di lapangan, reduksi data, display data atau penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.